Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua sudah tahu bahwa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam memiliki peran begitu penting bagi umat Islam. Rasulullah telah mengajarkan kebaikan dari tingkah laku dan tutur katanya untuk umat manusia. Tak hanya itu, di hari akhir kelak, Rasulullah mempunyai peran penting bagi pengikutnya. Pengorbanan Rasulullah tentu membuat kita sebagai pengikutnya ingin sekali bertemu dengan sosok yang sangat agung itu. Namun, di hari akhir nanti, ternyata ada seseorang yang tidak bisa melihat wajah Rasulullah. Siapakah mereka? Mengapa mereka tidak bisa melihat wajah Rasulullah? Dalam Kifayatul Atqiyah wa Minhajul Asfiyah terdapat kisah mengenai cahaya wajah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang begitu terang. Ad-Dailami dan Ibnu Asakir meriwayatkan tentang Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha. Istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tersebut pernah terbangun di tengah malam. Aisyah pun lalu menjahit beberapa pakaian. Saat sedang asik menjahit, tiba-tiba jarum yang digunakannya itu terjatuh. Lampu yang ada di ruangannya juga tiba-tiba padam. Aisyah terdiam dan kemudian mengucapkan tarji. Tak lama kemudian, Rasulullah masuk di saat suasana gelap itu. Seketika, ruangan berubah menjadi tenang karena cahaya yang terpancar dari wajah Rasulullah. Dengan terlihat sumringah, putri Abu Bakar itu berkata, "Betapa terangnya cahaya wajahmu, wahai Rasulullah. Semoga Allah memberikan sholawatnya untukmu." Mengenai pancaran terang cahaya dari wajah Rasulullah, Aisyah menggambarkan kisah itu dalam kitab Kunsul Ummal. "Aku meminjam jarum dari Hafsah binti Rawahab untuk menjahit. Jarum itu jatuh. Aku mencari-cari tapi tidak dapat menemukannya karena gelap. Maka ketika Rasulullah masuk, kelihatan jelaslah jarum yang hilang itu karena pancaran sinar wajahnya. Aku pun tertawa," ungkap Aisyah. Rasulullah pun bersabda, "Wahai Aisyah, celakalah orang yang tak melihatku kelak di hari kiamat." Karena penasaran, Aisyah bertanya kepada Rasulullah mengenai orang yang tidak bisa melihat wajah Rasulullah di hari akhir kelak. Dan Rasulullah memberitahu bahwa orang yang celaka itu merupakan orang yang bakil. Lalu Rasulullah menjelaskan mengenai orang bakil melalui sabdanya, "Orang yang mendengar namaku disebut tidak membaca sholawat." Hadis riwayat Bukhari, Tirmidzi, dan An-Nasa'i dan lainnya. Orang yang enggan bersolawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam juga disebut sebagai orang yang kikir. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah. Orang yang paling kikir adalah orang yang ketika namaku disebut di sisinya, ia tidak bersolawat kepadaku. Terdapat banyak keistimewaan jika bersolawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak hanya dapat melihat sinar wajah beliau yang begitu terang di hari akhir nanti, namun juga akan banyak syafaat lainnya yang didapatkan dari Rasulullah. Hal ini sesuai hadis dari Abdullah bin Umar yang mendengar Rasulullah bersabda, "Jika kalian mendengar azan, maka ucapkanlah seperti yang diucapkan muadzin. Kemudian bersolawatlah kepadaku. Sesungguhnya orang yang bersolawat kepadaku sekali, maka Allah akan bersalawat untuknya 10 kali. Lalu mintalah wasilah Allah untukku, karena wasilah adalah sebuah tempat di surga yang tidak akan dikaruniakan melainkan kepada salah satu hamba Allah. Dan aku berharap bahwa akulah hamba tersebut. Barang siapa memohon untukku wasilah, maka ia akan meraih syafaat." Hadis riwayat Muslim. Rasulullah memang merupakan orang yang istimewa. Saking istimewanya, Allah Subhanahu wa Ta'ala beserta malaikat pun bersolawat kepada manusia mulia tersebut. Hal itu juga diperintahkan Allah kepada para hambanya. Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya bersolawat untuk Nabi. Hai orang yang beriman, bersolawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Quran Surah Al-Ahzab ayat 56. Selain itu, sholawat dapat mengangkat derajat orang yang melafalkannya.
barang siapa di antara umatmu yang bersolawat kepadamu sekali, maka Allah menuliskan baginya 10 kebaikan, menghapuskan dari dirinya 10 keburukan, meninggikannya sebanyak 10 derajat, dan mengembalikan kepadanya 10 derajat pula. Hadis riwayat Ahmad.